warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sundari, Unit Kerja SMP Negeri 4 Ambarawa, Guru Prakarya, P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Rahmat Doni, WSPD MPD selaku mentor kami, dan Ibu Maria Utami Eko Putranti MPD sebagai kepala sekolah kami. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi hasil kerja atau NHK peserta orientasi P3K Angkatan 15 Kabupaten Semarang tahun 2024. Untuk NHK saya ini, saya mengambil rencana hasil kerja pimpinan kepala sekolah yang dapat terintervensi. Ya, tersusunnya laporan pelaksanaan program kerja kepala sekolah dalam bidang manajerial, kewirausahaan, supervisi guru dan tendik dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan sekolah. Lalu untuk kegiatan yang yang saya lakukan, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah guru memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang ketiga, melakukan kegiatan umpan balik peserta didik. Yang keempat, melakukan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat modul ajar, konten sesuai gaya belajar dan tingkat kemampuan murid. Sedangkan output atau hasil kegiatan dan tahapan ada 4. Yang pertama yaitu murid mengikuti kegiatan pembelajaran penuh perhatian. Lalu yang kedua, mendapatkan hasil tes gaya belajar. Yang ketiga, meningkatnya hasil belajar peserta didik. Lalu yang keempat, terciptanya media dan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Terciptanya konten materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan gaya belajar peserta didik. Lalu untuk penerapan nilai-nilai berakhlak itu ada 2. Saya memberikan waktu dan tenaga untuk melakukan proses pembimbingan dan pembelajaran kepada siswa atau peserta didik yang memiliki nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Lalu yang kedua, saya berinovasi untuk membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran, PowerPoint, tebak gambar dengan Canva. Merupakan penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu adaptif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun dulu. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari peserta mungkin ada yang bertanya terkait efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Adakah yang bertanya? Jadi 3, Pak Ri, Pak Yuda atau Pak Isan. Saya mau bertanya. Nama? Belakang. Tidak apa-apa.
bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas. Sambung, terima kasih. Terima kasih, langsung dijawab Pak. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Tadi yang ditanyakan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Jadi pengalaman yang saya lakukan sebelum mengajar itu kan kita menyiapkan perangkat dulu, modul ajar dan lain-lain. Nah setelah itu saya juga menyiapkan yang namanya tes anak untuk mengetahui gaya belajar mereka. Jadi untuk memenuhi berdiferensiasi itu kan artinya memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhannya itu apa saja termasuk dalam gaya belajarnya. Nah ini ada tes diagnostik. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan sehingga mereka akan menjawab dan dapat diketahui oh gaya belajarnya apa. Nah setelah itu saya menyiapkan dalam prosesnya itu saya menyiapkan kontennya. Misalnya video pembelajaran untuk anak-anak yang bisa belajar dengan audiovisual. Lalu ada PPT, mungkin ada anak yang tidak mau membaca, tidak mau mendengar, bisa karena gaya belajarnya kinestik. Saya menyiapkan beberapa bahan untuk mereka bisa bereksplorasi seperti itu. Nah setelah itu yang ketiga itu ada mereka produknya. Saya memberi tugas tidak wajib misalnya membuat peta konsep dengan cara bentuk mading, tapi mereka saya bebaskan dengan gaya mereka, cara mereka bisa mengerjakan tugasnya dalam bentuk produk itu sesuai apa yang mereka minati dan disenangi. Seperti itu Pak. Baik Pak Iksan, cukup jelas? Cukup. Baik, ada lagi Bapak-bapak yang bertanya terkait pembelajaran berdiferensi yang disampaikan oleh Bu Sundari? Sampun? Cukup. Baik, kalau begitu untuk presentasi dan laporan dari Bu Sundari cukup, bisa ditutup dan kembali ke. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf dan terima kasih, saya kembalikan kepada. Baik, dari mentor mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, monggo Pak Deni. Ya, terima kasih. Aplaus dulu buat Bu Sundari melaksanakan kegiatan presentasi dengan baik. Ada sedikit bertanya dan apa yang perlu dikembangkan ke depannya dalam output hasil RHK dan tahapan memang diharapkan minimal lebih dari 3 tahapan. Bu Sundari sudah betul lebih dari 3. Nah, tolong diceritakan saja terciptanya media dan metode pembelajaran yang menyenangkan, terciptanya konten materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajar peserta didik. Angan-angan, kan angan ini belum dikerjakan, katakanlah itu. Angan-angan yang ingin dicapai dari Bu Dari itu terhadap peserta didik apa? Monggo langsung Bu Deni. Terima kasih Pak Doni. Jadi saya itu punya angan-angan. Ini yang saya hadapi itu kan generasi Z ya Pak. Generasi Z itu kalau diajarkan mungkin ada yang ngantuk, ada yang jalan-jalan, ada yang istilahnya suka-suka gue gitu. Nah saya ingin mencoba pertama ketika kami masuk misalnya kelas 7 itu kan perkenalan, saya ajak ke lapangan Pak. Saya ajak ke lapangan, saya ajak bermain gitu. Selain itu saya juga memberikan motivasi pembelajaran dengan slide Pak, slide tentang motivasi. Nah selain itu juga saya ingin mengajak mereka bermain game Pak. Kan mereka anak-anak zaman sekarang itu kan melek IT ya, punya HP Android semua rata-rata. Lah ini saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan adanya bambu sel atau board ball, nah kayak gitu. Jadi saya ingin menyelami mereka itu dunianya seperti apa, karena kalau tidak itu tidak menarik. Nah seperti itu Pak. Dan saya berharap itu bisa meningkatkan hasil belajar mereka
Selain itu saya juga ingin menjadi seorang guru itu yang selalu dirindukan, Pak. Misalnya, wah setelah ini pelajarannya Bu Sundari, gitu. Itu rasanya, lah inilah panggilan hidup saya terjadi seperti itu, Pak. Jadi saya ingin berjuang dan berusaha bagaimana memahami murid-murid saya generasi Z ini dengan berbagai macam media, yaitu tadi gamifikasi, gitu Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Tadi muara dari pembelajaran tadi membuat peserta didik jadi steady well-being, bahagia, menyenangkan ya. Titip pesan saja nanti saat pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran kepada peserta didik yang menyenangkan bagi mereka, sehingga apa harapan ibu tadi menjadi guru yang dirindukan kehadirannya akan tercapai. Terima kasih Pak Moderator. Lanjut. Baik, terima kasih. Plus sekali lagi untuk Bu Indari yang sudah menyampaikan laporannya. Berikutnya, silakan duduk. Berikutnya peserta kedua.